Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Wa qala tabaraka wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Senantiasa puji dan syukur kita wujudkan dengan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa lain disebut ubudiyah, yaitu beribadah. Arti mengabdikan diri adalah beribadah kepada Allah. Niatnya, tujuannya hanya kepada Allah. Meskipun dalam keterangan Allah tidak membutuhkan apapun dari siapapun, karena dia sudah segala-galanya pakai maha. Jadi yang tidak ada maha kekurangan, itu yang tidak ada. Ama mahasiswa semuanya maha. Jadi hanya untuk keikhlasan nawaitu, niat kita itu diisnad, bahasa Arab disandarkan, diisnadkan lillahi ta'ala. Untuk semuanya pasti lillahi ta'ala. Kalaupun diucapkan niat ataupun di hati dengan makrifat, di dalam hati itu juga disebut oleh hatinya ke dalam lillahi ta'ala. Nah, kalau sebagian kita yang meniatkan nawaitu saumaqudin misalnya, an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau bahasa sunatnya nawaitu saumi sunnati yaumil khamis atau yaumil senin atau al yaumil bid lillahi ta'ala. Jadi semuanya lillahi ta'ala. Ambil duduk juga kan, ya udah di rumah ambil duduk lagi sini ngantuk. Nawaitu rafa'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu yang dapat waktu kecil. Udah itu belajar di pesantren, di kitab itu nawaitul hadasi raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Nah, kalau kita sholat, sholli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini mustaqbil qiblat tiada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seterusnya bagi yang diucapkan. Tadi sudah kita dengar, saya ulangi lagi. Allah tidak membutuhkan apapun kan? Apapun itu sesuatu, gak perlu lagi disebut apa-apa aja. Kulla syai', tiap sesuatu Allah yang membutuhkan. Jadi kata guru kita itu untuk meluruskan niat kita, kalau bahasa yang lain mungkin supaya tulus, supaya tidak kepada orang lain gunanya, karena yang merusak amal ibadat itu salah satunya syirik kecil. Tidak memang langsung disebutkan syarika lahu, mensekutukan Allah, tidak ada baginya sekutu. Dan dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita udah ucapkan itu. Saya baca itu kalau 10 kali habis sholat subuh sama maghrib. Kalau subuh asar kayaknya nggak sempat, karena tidak disempatkan. Nunggu kesempatannya nggak mungkin, harus disempatkan. Jadi minimal lah subuh 10 kali itu disempatkan.
Karena belum ada kegiatan kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan setengah pikirannya udah ke kompor. Apalagi yang masih muda-muda. Jangan-jangan satu kali pun enggak sempat. Karena tahu terlambat nanti anaknya sekolah. Walaupun zaman sekarang enggak dihukum. Karena kalau dihukum anak kayaknya ngadu kepada orang tuanya di kantor polisi. Itu saya lihat yang lagi viral sekarang. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu, apalagi yang di kanan saya banyak yang lebih tua dari saya, yang di kiri juga. Dilempar guru pakai penghapus papan itu. Di tangannya ada tongkat, kadang-kadang dari rotan, kadang dari kayu, kadang dari roll. Roll apa lor ya? Yang penggaris itu kalau kami bilangnya roll, sini kayaknya lor. Pegang terus itu sama dia. Kalau kita salah, tapi diminta tangan. Jadi dia enggak langsung mukul. Kesalahan kita dipukul. Alhamdulillah nanti sembuh belum pulang sekolah, jadi orang tua enggak tahu. Kalau sempat itu orang tahu melihat, ditanya, katanya kena pukul sama guru ya? Iya ya, apa yang tidak dapat kau? Dia enggak bilang apa kesalahan kau. Enggak hafal tadi ya, Rabbi ghafirli warhamni, lupa wajah murni, saya bilang warusukuti. Diajarin kita. Waktu kecil dulu agak susah itu di maktab. Walaupun sudah dihitung 7, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang gampang dapat itu dulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta seimbang. Di kampung kami di Mandailing orang sholat subuh kan pakai doa kunut. Nah, itu pun susah banget itu dulu hafalnya Pak Ustaz. Allahumma hdini biman hadai wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik lani ma'atait fa innaka taqdi wa la yuqda ilai wa innahu la yazillu man walait wa la yaizu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu hampir setahun itu baru dapat. Bagi saya ya, bagi yang lain mungkin mudah. Padahal waktu itu masih kecil, belum ada pikiran lain bercabang-cabang, belum ada yang kangen. Hafalan hanya hafalan. Paling yang ganggu itu mulai lapar, mulai haus. Kadang-kadang kepikir belannya belum datang, menunggu hari Senin, sekarang masih hari Sabtu 2 hari lagi. Udah kepikir itu, beras tinggal 1 liter lagi untuk 2 hari. Nah, jadi mau tidak mau, ya dimasak satu gelas segini untuk dimakan sehari lah itu. Karena 3 kali makannya, pagi, siang, sore. Malam tidak boleh sama guru. Karena katanya nanti belajar dan hafal itu enggak masuk. Jadi yang dibolehin kalau malam kami anak laki cuma minum kopi pahit, enggak pakai gula. Ya syukur kalau ada kopinya. Sama kan dengan anak-anak di TV yang iklan. Kalau orang tuanya enggak punya duit, anak meminta yang di TV itu kan repot. Demikian dulu mengenai muqaddimah Nawaitun ya lillahi ta'ala, isnad tadi disandarkan supaya ibadah itu untuk kita sebetulnya, supaya tidak dicampuri merusak, berkurang untuk kita atau habis nihil kosong karena tadi salah niat. Ada tujuan dia selain lillahi ta'ala tadi yang Ustaz sebut tadi, ada sudah ayatnya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tapi orang-orang yang tadi ibadah yang tidak mengetahui tulus ikhlas tadi mensekutukan Allah secara kecil. Itu yang disebut syirkus shogir.
Berarti ada syirik kecil. Nah, apa itu? Guru kita bilang beramal dengan riya. Begitu Ustaz, dia beramal dengan riya. Itu syirik kecil. Nah, riya di situ apa? Ya kalau di kampung saya nama orangnya itu riya. Tapi perempuan, belum ada nama orang laki-laki. Nah, terus kalau kita semua ada sukanya. Suka itu berarti kita mau gemar, senang. Nah, bikin riya, suka riya. Jadi saya kurang paham arti riya di situ, apalagi berarti senang, bahagia. Nah, berarti orang yang tadi dia senang kalau diketahui orang, dia senang kalau dilihat orang. Sebetulnya tidak ada masalah, tapi niatnya buat contoh, buat teladan, buat berbuat yang baik. Nah, jadi kemarin saya kirim temanya untuk Pak Sudarmaji atau Pak Heru ya, yang minta. Enggak minta tema, saya bilang, cuman perhitungan saya salah. Saya hitung waktu 6 bulan lalu, jatuhnya itu bulan Rabiul Awal. Ternyata udah Rabiul Akhir. Makanya saya kasih tema waktu itu Nabi Muhammad SAW contoh yang stabil. Itu kalau saya tidak salah memberikan judul itu. Atau Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW contoh yang stabil. Maksudnya tidak pernah labil. Mulai beliau kecil sampai hari berakhir. Beliau itu hanya dia yang bisa jadi contoh yang betul-betul itu stabil, tidak labil. Kalau bahasa politiknya sekarang hingga ilegal. Kalau waktu saya sekolah dulu tidak ada kata-kata legal, yang ada tulang saya siregar. Sekarang ada legal, ada ilegal. Banyak sekarang istilah-istilah. Jadi berkaitan dengan tema karena udah dikirim, apa-apa yang kita contoh terhadap Rasulullah, dia sudah mencontohkannya. Itu yang disebut hadis. Jadi apa yang disebut hadis itu? Hadis adalah qaulan wa fi'lan atau taqrirun. Hadis nabawi berarti hadis Nabi. Nah, barangkali kita enggak pernah nanya-nanya di hati, tetapi kalau saya timbul pertanyaan untuk orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad 517 tahun lagi Nabi Isa masih ada. Sebelum dia mau dikhianati, dia menerangkan kaji pada murid-muridnya Hawariyin. Hawariyin itu tidak banyak orangnya karena dia nggak lama ngajar. Keburu marah itu raja, tapi dia sempat masih punya murid-murid disebut Hawariyin. Saya tanya guru saya, Pak, apa arti Hawariyin? Apakah golongan pengikut? Iya itu, tetapi kalau Hawariyin dalam bahasa Ibrani-nya zaman dulu adalah bagian yang putih-putih. Untunglah kebetulan saya bagian putih. Kalau tadi gamis saya mungkin coklat, gaji ini nggak kubuka. Karena nggak benar lagi nanti mencontoh. Tapi itu kan nggak bisa. Jadi Ustadz Hawariyin yang di Quran itu enggak ada berapa orang. Tuan Syekh saya mengatakan ada 2 pendapat. Katanya cuman, pakai cuman, berarti hanya segitu, cuman 12 orang. Dan itu tidak lama dia mengajar, keburu tadi pengkhianatan Sionisnya. Karena Yahudi itu sudah ada sejak zaman peninggalan Nabi Musa. Yang tidak ada Yahudi itu zaman Nabi Ibrahim kepada Isa, sampai kepada Nabi Yakub itu belum ada. Gak ada di dalam Al-Quran itu Yahudi itu Ibrahim, Isa ya. Kalau turunan dari Ibrahim, kakek mereka itu betul, tapi dia bukan Yahudi, bukan Israel. Bani Israel itu belum Yahudi. Masih nama Nabi Yakub itu anaknya Isa.
Jadi Ibrahim anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub. Yakub ini karena suka bepergian kemana-mana, disuruh Allah dan lain sebagainya dalam risalah, disebutlah dia bukan tukang memperbaiki jalan, disebut tukang jalan. Kalau di Medan bukan tukang seperti yang dimaksud tukang. Bepergian melulu, melalak kalau bahasa-bahasa lain. Suka pergi kemana-mana. Jadi orang bilang di kampung kita itu tukang jalan. Kalau di sini kan tukang jalan yang seperti jalan ini lagi diperbaiki, ditambal, diaspal. Nah, lalu kemudian anak-anak dia yang 12, 10 dari istri yang pertama, dia bukan enggak mampu, mungkin bukan merepotkan, harus tanggung jawab dia dong anak dia. Tapi kan boleh dikatakan agak berat, bukan memberatkan. Karena itu salah dia, anak dia kenapa dia nikah? Ada anaknya kok dibilang berat? Tidak, bukan begitu maksudnya. Jadi mungkin karena dia nabi atau rasul, kalau nabi saja bisa urusan keluarganya itu. Tapi kalau rasul kan disuruh untuk membawa risalah, mengajarkan. Istrinya ditinggal anak 10. Jangankan ya, saya sendiri pun barangkali satu pun anak saya cari itu gantinya. Bukan enggak mampu mengurus, bukan karena berat, itu tanggung jawab. Di hadapan Allah nanti enggak boleh jawab tanggung. Jadi, berat ini sekarang anak-anak 4 sekolah, yang 2 lagi baru masuk lagi. Biaya yang dipikirkan, jadi memberatkan. Ya kalau dengan saya dia curhat, ya ente yang salah, saya bilang, kok salah Pak? Kenapa kau dulu nikah ada anak kau? Coba enggak ada dulu. Ya tapi kan nikah sunnah Pak, itu pula. Jadi kaji itu nanti enggak ada sampai kiamat. Karena orang yang tidak mau nikah itu juga Rasul sudah menyebut tadi hadis Nabawi. Dari dia itu kadang ada hadis kudusi yang dari izin Allah, dia hanya melepaskan. Itu hadis kudusi, redaksinya langsung kepada Nabi, tetapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Tetapi itu firman Allah Ustaz. Tapi karena tidak dimasukkan dalam Al-Quran, disebutlah hadis kudusi. Tidak boleh bilang hadis kudus atau kodis atau kodas, sudah boleh, harus kudusi. Karena tidak ada kaitan tadi dengan Allah Al-Quddus. Dari nama-nama yang 99 yang ada di Quran dan hadis. Saya pernah dengar guru saya mengatakan, tapi nggak ada catatannya. Para rasul dan nabi dulu itu ada lagi nama-nama Allah yang lain selain yang kepada Nabi Muhammad. Seperti katanya tasbihnya Nabi Daud memakai nama-nama Allah 1000. Di mana saya cari itu 900 lagi. Pernah juga mungkin Ustaz dengar itu ya. Dan Nabi Daud itu dalam sejarah, dalam cerita, kalau cerita belum tentu semua benar, tapi kalau sejarah itu fakta. Kecuali di Indonesia, banyak sejarah di Indonesia bohong yang disepakati, yang tak sebenarnya yang itu. Itu di Indonesia banyak. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang ada di sini mantan pejabat. Karena saya yakin bapak dulu jadi pejabat itu betul-betul menjabat. Mohon maaf lagi sekarang banyak pejabat justru jadi penjahat. Bapak dulu menjabat itu mengisi kemerdekaan, bukan menggorokoti kemerdekaan. Kalau sekarang saya nggak ada lagi komentar Pak. Takut nanti ada undangan kuliah subuh lagi nggak bisa datang kemari lagi. Ya siapa tahu ada di sini wartawan dia nggak suka sama saya, dilaporkan. Jadi Bapak dan Ibu jamaah subuh sekalian, pertama saya tadi masuk dari pintu langsung 2 kali alhamdulillah ya.
Lalu saya temuin yang tadi terhib, Pak, karpet baru ya, cakep banget, karpet Rawdah Madinah. Aku bilang, iya Pak, baru katanya. Alhamdulillah 2 kali. Karena berteringat saya di depan makam Rasulullah. Saya ada 3 kali ke sana. Kalau umroh udah 6 kali. Begini coraknya, tapi kadang-kadang diganti warnanya agak hijauan. Kalau yang sekarang lagi begini, Pak. Ini terima kasih kalau di sini ada antara jamaah yang mendirikan ini, saya nggak perlu tahu orangnya, tapi itu pahalanya bukan biasa, Pak, luar biasa. Jadi saudara saya itu lubis, luar biasa. Karena ada kaitannya Rawdah. Orang yang pernah ke Madinah dan ke Makkah dia siarah, dia duduk di Rawdah itu, dipandangnya ke makam Nabi, dan dia tahu dari dulu dan dia pengen ke situ karena Rawdah itu tempat dihimpun doa. Illa syahrul Ramadan, semua doa-doa hamba Allah ini dikirim, dihimpun, dikumpul. Siapa yang naruh di sana ya, kita doa dari sini, ditaruh dulu. Tapi saya nggak tahu saya siapa yang antar, nggak pernah aku tanya guru saya. Karena ilmu itu apa yang kita tahu, bukan apa yang kita mau. Jadi saya katakan aja, saya tidak tahu siapa yang naruh ke sana. Doa hamba-hambanya dari mana pun itu ditaruh di Rawdah, di depan Rasulullah. Rawdah yang ibu dan bapak kunjungi, kecuali bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan, doa kita enggak lagi ditaruh, enggak lagi diantarkan, enggak lagi dikumpul di depan Rasulullah. Itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan. Kadang-kadang Ramadan luar biasa di Indonesia, ada yang 29, ada yang 30. Tapi yang 31 belum ada, kan? Karena bulan Hijriah itu enggak ada 31-nya, 30 pun itu jarang. Jarang. Jadi Rasulullah sepanjang hidupnya cuma 2 kali dia puasa yang 30 hari. Selama Ramadan itu hanya 29 dan tidak pernah 28. Kalau kalender bukan non muslim, kalender nasional ya. Karena kalender kita juga, saya bilang antum non muslim salah. Di rumah saya itu kalender almanaknya yang tahun Masehi. Masehi itu kan kelahiran Nabi Isa Al-Masih, bukan umur dunia itu 2025 tahun. Itu dari Nabi Isa lahir itu dicatat. Nah, Nabi yang lain tidak dicatat. Saya sama sekali nggak tahu tanggal lahir Nabi yang lain. Kalau Nabi Isa yang saya tahu tanggal lahirnya itu 17 April yang saya tahu di musim panas. Tetapi di kalender tanggal 25 Desember. Nah, itu raja-raja mereka dulu, nggak ada yang berani bantah, namanya raja. Nah, kalau Nabi Muhammad saya yakin jelas 12 Rabiul Awal, karena itu memang diceritakan oleh Abu Lahab sendiri dari Umayyah ataupun dari pembantunya Sumayyah. Dari pembantu apa malaikat di sana, hamba sahaya ya. Sebetulnya hamba sahaya udah dihapuskan Allah, itu disampaikan Rasul. Karena tidak baik di situ tingkatannya, rendah sekali. Karena mau merdeka pun itu susah. Dia sendiri jadi pembantu. Bagaimana dia memerdekakan dirinya? Kecuali dia dinikahi oleh tuannya. Ya kalau dibolehin sama istrinya yang di rumah. Kalau enggak dibolehin, enggak merdeka-merdeka, orang jadi pembantu terus. Nah, sekarang enggak ada sebutan pembantu lagi. Kalau di Medan saya dengar dulu ada namanya capa-capa. Orang Batak Tobanya bilang hatoban. Nah, setelah saya di Jakarta, kata-kata capa-capa hatoban tak ada yang ada.
pembantu rumah tangga. Nah itu dirubah. Asisten ART, asisten rumah tangga. Di dekat sebelah saya Pak RT, pembantu rumah tangga Pak PRT. Nah kemudian ada nasional TKI, tenaga kerja Indonesia, ada yang khusus TKW. Nah ini sebetulnya udah dihapuskan yang seperti ini. Tapi nggak ada karena mendatangkan devisa, kemudian satu lagi dia nggak mau bekerja di negeri kita karena bukan soal gajinya kecil, penghasilan yang didapati merasa kurang. Dengan pergi ke luar negeri dia tergiur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bukan saya aja yang nengok di TV ya. Ada seorang perempuan, istri seseorang di tempat yang tertentu, saya nggak tahu namanya tapi ada di TV. Bertahun-tahun dia cari nafkah itu untuk merubah nasib dan kehidupan. Uang yang dia kirimin itu sampai bisa membangun rumah oleh suaminya. Sekian tahun kemudian rumah sudah selesai, pulanglah istrinya habis kontrak. Lalu dia nggak sampai masuk ke rumah itu. Alamat rumahnya, tempatnya, tanahnya itu dia tahu, tapi rumahnya sudah baru dia tahu. Tetapi karena yang buka pintu bukan suaminya, ada yang berambut panjang pakai gincu, pakai rambut panjang pakai gincu, terus ada antingnya, itu bukan suaminya. Kalau suaminya biasanya pendek, rambutnya nggak kena telinganya, nggak pakai juga pakai lipstick gincu, apalagi pakai anting. Walaupun sekarang ada lagi pakai anting. Ada juga lagi rambut panjang. Kadang-kadang ada juga lagi pakai kerudung. Saya pernah ketemu itu di kereta api. Masih zaman-zaman dulu berantakan, masih banyak-banyak copet. Dia menyamar sebagai wanita padahal dia laki. Nah jadi yang tadi ceritanya biar selesai, pergi si ibu ini tadi ke kelurahan, minta rekomendasi untuk ke kecamatan. Setelah di kecamatan baru dia kasih namakan kepada camat untuk membawa yang pembongkar bangunan itu. Saya nggak tahu namanya, yang begini itu, gitu. Apa itu namanya? Ya dulu nggak ada zaman saya kecil, itu baru ada sekarang gitu. Yang ngancur-ngancurin bangunan, saya nggak tahu namanya. Yang dulu zaman saya ada cuma traktor, mesin gilas, semua alas, mesin giling. Cuma itu yang saya kecil. Yang seperti yang sekarang itu nggak tahu saya, tapi dia rodanya itu kayak motor, kayak tang itu kan ya, habis lah. Nah kenapa Pak Ustaz? Ya yang nonton kan udah tahu jawabnya kalau melihat. Rupanya suami yang ditinggalkan itu tadi, saya nggak tahu karena terlalu lama, karena nggak kuat nafsunya, perjanjian yang dulu baik-baik dilanggar, lalu dia nikah. Jadi saya kasihan banget kepada si ibu yang tadi, demikian dia menahankan panasnya di sana dan pedihnya, ditambah sedihnya lagi. Kalau cuma pedih barangkali sendiri di dada, tapi sedih itu sampai ke otak itu. Udah dihancurkan rumah. Nah mengenai itu selesai. Jadi kembali kepada tadi TKI-nya, siapa-siapanya, pembantunya, illa ma malakat aimanuhum, sudah dihapuskan itu. Tetapi masih terjadi hingga sekarang di dunia ini. Cuman ucapannya tadi berbeda. Ada dalam Al-Quran, ada dilarang misalnya minum khamar, tidak boleh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu di Quran ada surat Al-Maidah 90-91. Tetapi tetap ada, cuma namanya bukan khamar, ditukar yang lain. Ada Johnny Walker,
ada cap orang tua, macam-macam lah. Rijsun min amali syaitan, semuanya sudah ditetapkan, disebutkan itu adalah perbuatan perilaku setan. Jadi mencontoh saja perilaku setan sudah salah. Yang sebaiknya semua rayuan, semua ajakan, semua perilaku, kegemaran, kesukaan, perbuatan setan itu mestinya nggak boleh kita ikuti, nggak boleh kita contoh. Yang rayuannya nggak boleh kita mau. Kalaupun tidak nolak, tapi diam aja, jangan kerjakan. Itu anti setan. Ayat kursi aja mungkin saya yakin itu nggak mempan. Setan tertentu betul. Tapi kalau setan yang menggoda-goda manusia, saya yakin enggak. Karena saya pelajari ayat kursi itu justru dulu yang disebut setan Syed Kandias namanya, yang ajarkan itu kepada Abi Hurairah. Walaupun itu asbabun nusul dari ayat kursi kepada Nabi, tetapi pertama sekalinya sebelum Nabi mengutarakan ayat itu, Abu Hurairah yang menjaga harta Baitul Mal, si pencuri ini mengambil karena Abu Hurairah dia tidur. Karena nggak kuat dia bangun terus ronda keliling, ngantuk dia. Datang si tadi maling pencuri ini, berarti dari dulu sudah ada. Dia ambilnya lah ini beberapa takaran korma. Lalu kemudian bangun Abu Hurairah. Ditangkapnya orang tadi. Berani juga ini sahabat Nabi ini. Kalau bahasa bedanya, siapa kau? Macam-macam kau. Berani kau masuk kemari. Tapi karena dia tertidur, dia sadar orang tidur tak mengetahui apa-apa. Lalu si maling ini mohon maaf, anak-anak saya lapar Pak, maafkan aku, saya sudah sempat ngambil. Kalau Bapak mau marah, marah aja, tapi maafkan ya ini buat anak. Nah, Abu Hurairah pernah sering lapar, enak aja dia bilang, iya dah, saya maafkan kau. Nanti dia yang tanggung jawab kepada Rasulullah kalau Rasulullah misalnya tidak menerima perilaku itu. Dan dia di hatinya bertanggung jawab mengganti sebanyak korma yang diambil maling ini. Karena tadi si maling mengatakan anak-anaknya sangat lapar. Rasulullah dapat laporan dari Abu Hurairah kejadian yang tadi malam. Lalu Rasulullah mengatakan nanti malam masih tugasnya sampai besok malam 3 hari kau baru gantian. Tapi hati-hati ya, menjaganya baik-baik. Mudah-mudahan jangan lagi ada malingnya. Iya Pak, ya Rasulullah. Malam keduanya disengajanya lah itu istilah satpam sekarang, minum kopi pahit, entah minum jamu, entah pakai garam supaya enggak ngantuk. Itu konsep dia, enggak ada itu keterangannya. Bisa saja. Atau ada jamu tertentu diminum enggak tidur dibikin, enggak bisa jadi. Seperti itu kira-kira diminumlah sama Abu Hurairah. Rupanya roh itu punya hak juga untuk tidur, untuk istirahat. Itu ada hadis Nabi. Jangan sampai kamu tidak tidur, roh itu ada haknya. Berikan hak dia. Semua punya hak, mata juga ada haknya. Termasuk juga mulut yang ngomong ini ada haknya juga berhenti ngomong. Semuanya ada haknya. Tunaikan hak itu. Bila tidak ditunaikan berarti melanggar, menyakitkan itu. Akibatnya kepada si pelakunya. Ringkas ceritanya bantuk lagi Abu Hurairah. Tidurnya dia memang tidak seperti tadi rebahan, bersandar aja dia dekat pintu itu pula dengan niat-niat. Kalau maling biasanya datang dari pintu, ya dekat pintu itu dia bersandar. Saya nggak tahu model kunci apanya gimana, pokoknya udah bersandar. Lalu dia terbangun, bukan karena ada yang dorong pintu, terbangun aja dia dibuat Allah Ta'ala. Maling ngambil lagi, dia nggak tahu dia siapa.
lagi ngambil gini lagi, datang dia, ditangkap lehernya, saya nggak bilang bajunya, lehernya. Orangnya yang kemarin, kau lagi. Kalau sekarang dia lagi. Iya, tapi kan anak saya lapar lagi Pak. Yang kemarin itu udah habis. Ingat lagi dia pernah begitu. Kemarin itu sudah dapat makanan, tapi hari kemudian Rasulullah juga sempat mengganjal bajunya dengan perut. Jamaah yang di belakang heran karena sholat nggak ada berani berpikir macam-macam, tidak berpikir, tetapi semua mendengar bahwa ada dalam gerakan Rasul kalau ruku, iktidal dan sujud ada bunyi-bunyi. Setelah selesai sholat, Umar bin Khattab bertanya, agak berani Umar ini kan, berani banget juga boleh, bukan agak berani, memang Umar berani. Ya Rasulullah, maaf ya, waktu kita tadi sholat, telingaku mendengar begini. Ya saya juga. Rata-rata semua dengar. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah senyum. Baru dia tarik ikatan di perutnya kayak serban saya ini. Berjatuhan batu. Tapi guru saya enggak mengatakan apa 6, apa 7, tapi lebih dari 4. Enggak pasti ada yang itu. Ada apa ya Rasulullah, kau bikin begitu di perut kau? Yuk. Saya lapar. Ya Rasulullah, mengapa kau enggak ngomong sama saya? Kau kan tahu saya punya persiapan dan ada. Umar, maaf. Bukan aku tidak mau, bukan aku tidak berani minta sama kau, tapi kan aku pemimpin. Aku kan Rasul. Tidak pantaskah aku meminta sama kalian, apalagi mengharap. Apalagi mengharap, meminta. Apalagi ambil. Jadi kalau diteladani, kalau Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, dicontoh sama pemimpin-pemimpin yang setelah Nabi hingga kini sampai besok, hingga mungkin negara mana pun tidak makmur, karena Allah sudah bilang itu dalam Al-Quran Ustaz, dalam surat Al-A'raf itu. Jika penduduk, walau anna ahlal qura, penduduk negeri itu qura, amanu wattaqu, benar beriman, pakai benar, wattaqu, benar bertakwa. Jadi bukan dicampur, itu enggak benar, bukan diadu-adu. Sama dengan nasihat khotib setiap Jumat itu wajib. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mungkin bahasa Jawa murni ya. Kalau di Medan namanya itu tulen. Orang Medan agak aneh bahasanya, tulen. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia sama, asli. Asli itu juga bahasa Arab, tapi asli, mat asli, mat yang biasa. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat itu sudah diterima. Bukan hanya yang Al-A'raf yang ada, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah jaminkan kalau di bumi ini kita bertakwa, benar beriman, Allah turunkan keberkahan. Namanya berkah itu nggak bisa diartikan hanya berkah saja, tapi bagiannya sangat banyak. Akhlak juga nggak bisa diartikan akhlak, tetapi bagiannya perilaku, sopan santun, bagiannya adab. Ada yang bilang budi pekerti,
ada yang bilang perangai, di Medan namanya perangai, ada yang bilang pola hidup, ada yang bilang sopan, sopan santun. Sopan itu apa? Semua kita ngerti. Tapi kan banyak kalau diceritakan. Ada yang mengatakan sopan anak itu hormat. Pandailah dalam hidupnya. Tapi tak bisa diartikan kan? Tapi sopan dapat diceritakan. Nah, santun disantui. Bagian dari akhlak yang paling tinggi barangkali itu yang disebut Jawa toto kerong. Tata kerama ditata kan diatur rapi. Keromo, karoma, akrimu, karim, ikrom, al-mukarrom, mulia. Jadi konsep Jawa ini sama aja berarti itu akhlakul karimah. Nah, akhlak ini tadi berarti tata. Karimah itu baik, benar, terhormat, terpuji, utama. Itu toto kerom. Mohon maaf orang Jawa lebih paham. Saya hanya dengar. Berarti konsep Jawa ini dari dulu sudah benar ada. Seandainya pun nggak ada agama Islam masuk ke Pulau Jawa, tidak ada wali songo seperti daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nggak ada wali songo. Jadi kami di Sumatera sudah punya apa yang dibuat oleh orang tua zaman dulu dengan namanya, di situ ada poda nalima, poda nasihat, ya limo, khomsa. Apa itu Pak Ustadz poda nalima itu? Bersihkan hatimu, payas ate-atemu. Ada Pak Lubis di sini Pak? Datang ya. Ada opung. Payas ate-atemu. Payas bersihkan hati-hati hati. Satu. Ini belum ada Islam ini dari Sumatera Utara. Payas badanmu, bersihkan tubuhmu. Enggak, dia bilang supaya sehat, supaya nyaman, segar, tegar. Tinggal nanti tafsirkan apa maksudnya. Kenapa disuruh membersihkan badan? Payas bajumu, pakaianmu. Karena bukan hanya baju ya, tetapi pakaian menutup aurat. Mengapa harus dibersihkan suci? Enggak digerakkan, tinggal nanti kaji sendiri. Atau ditanya orang lain, mengapa disuruh kita membersihkan pakaian? Ya dijawablah sama kawan. Banyak nanti akibatnya kan, kalau pakaian kita itu kotor. Payas bagasmu. Bagas kayak bahasa Jawa tapi tidak sama artinya. Karena ada Jawa bagas koro. Bagus kan nama. Ada lagi Purba Sadewa, ada lagi Nakula Sadewa. Nah, kalau kami marga-marganya ada Raja Kuku, ada ya banyak marga. Saya aja nggak hafal lebih 400 kali itu. Kalau marga kami di Mandailing saya hafal karena cuma 10. Hafal saya. Nasution, Batubara, Matondang, Rangkuti, Lubis, Arahat, Siregar 12. Satu lagi Tulungan sama dengan Lubis. Tapi kalau sudah di Pulau Samosir saya nggak hafal Pak. Jadi kembali kepada apa yang tadi Rasulullah sebutkan itu dicontohkannya. Nah, kalau teladan dia yang stabil itu dipakai,
bahwa Rasulullah itu contoh yang stabil, temanya tidak pernah labil, bisa dicontoh. Sejak kecil Nabi kita juga itu orangnya udah jujur, tapi belum ada menyebut dia Patona. Malah dia dipanggilnya bukan Patona, Al-Amin. Jarang itu disebut orang Nabi Muhammad namanya Muhammad. Hingga dia dewasa dan remaja, hingga nikah kepada dengan Khadijah, nama dia terdaftar di kitab, di buku catatan Maisaroh, sekretaris Khadijah Maisaroh namanya. Hingga ada di situ nama Muhammad. Maka pada saat ayahnya Ali datang hampir marah-marah kepada Khadijah, pertamanya gini, Muhammad, kau udah lama kerja dengan Khadijah kan? Iya, Wak. Udah banyak simpanan kau dong, bahasa sekarang. Alhamdulillah, Wak. Karena nggak ada lemari, nggak ada tempat, nggak ada berangkas, nggak ada tempat duit, boro-boro dompet. Ayah saya itu belum punya dompet pun dulu buat tempat tembakau itu sama daun kayu. Yang seumur saya itu nggak ada orang tua yang punya dompet. Rupanya uangnya ini ayah Ali Abu Thalib ini sudah mengetahui kian. Di tempat tumpukan baju Muhammad itu tidak ada penyimpanan. Udah dia temukan ada segini nih, emas. Tapi ya kalau sekarang ini 12 rupiah ini bisa 80 gram itu. Kalau 80 gram sekarang berarti 160 juta untuk sekarang. Kalau tahun 90 80 gram itu cuma 8 juta. Saya ingat, saya tahun 90 pergi ke Mekah, saya jual emas yang tadinya dibeli 11.000 1 gram. Jadi 50 gram 5.500.000. Ongkos saya 5.300.000, sisa 200. Nah, jadi orang tua dulu, kakek obung dulu, kalau mau ke Mekah kalian carikan 50 gram kumpul. Kalau 2 orang berarti 100 gram. Nah, cerita kita dulu, mereka tidak mendapatkan emas itu langsung dicari di sungai, ditambang, nggak ada pertambangan ilegal. Paling nyari-nyari di sungai dapat itu dikit, kapan beratnya. Tetapi karena mereka pengen ke Mekah sebelum mati, cita-cita tertinggi selagi hidup sebelum mati menyempurnakan rukun Islam yang kelima, digerakkan Allah otak, hati, jiwa, akalnya, konsep menyatu, yaitu mengambilkan kembali beras yang mau dicuci sebelum kena air, diambil lagi 2 cupak, 2. Kalau bahasa Arab saya tahu, kurpati biyadi. Janganlah kamu minum air itu banyak supaya nanti kita tidak kalah perang, kata Raja Talu. Boleh diminum, bukan tidak boleh, tapi cukup kurpati biyadi segini. Jadi jangan mentang-mentang air itu bersih hebat langsung mau minum. Nah segini. Jadi 2 kali sendiri setiap mau masak. Nah orang dulu masaknya kalau nggak salah Pak, zaman kita dulu karena bertani dan bersawah ladang 3 kali kan? Apa 2 kali? Dimasak agak banyak pagi, makan siangnya itu makan nasi yang dingin, tidak masak. Dan orang tua kita di ladang di sawah, baru sore lagi masak. Jadi oke 2 kali masak. Jadi ngambil 2 kali gini setiap mau masak. Tiap hari masak. Berarti tiap hari 4 kali segini. Ternyata 33 tahun mereka dalam berumah tangga,
setiap tahunnya beras yang segini supaya tidak rusak tutuan, supaya tidak berasnya hitam dan lain, atau mungkin setelah tahun dibawa ke pegang, diberikan uangnya ke emas, hingga dipakai buat apa? Nah, itu konsep di kampung kami di Mandailing. Ada di tempat orang lagi kepada Lawas, ke Angkola, ke Sipiro. Kalau mau ke Mekah harus berusaha dia punya sapi 4. Di sana tidak ada sapi, lembu. Lupa saya, si sapi di sana nama orang. Di Sapiana, Sapiati. 4. Nah, kalau sekarang 4 lembu kali berapa? 50 gram kali berapa? Udah, insya Allah itu dapat. Nah, jadi Rasulullah tadi semasa kecil hingga dia menjadi pedagang, itu sebutan nama dia itu Al-Amin. Sehingga tadi karena Nabi mengatakan hanya itu uang, dibawanya segini waktu. Kalau itu kan dia udah tahu waktu tadi dia mencari tempat itu, bukan dia mencuri, tidak, hanya ingin mengetahui. Karena setahu dia perdagangan Khadijah ini berkembang pesat setelah ponakannya di situ ikut, karena laris manis dagangan. Hingga pernah itu sisa apa yang dibawa Rasulullah itu ke pekan Bukalapak, malah orang udah pesan duluan dia tinggal bawa. Luar biasa, apalagi kaum ibunya. Kalau saya tambahin anak-anak gadisnya, yang aturan harga 70 dikasih 100, enggak kembalian lagi. Saking selangnya orang menengok dia saja. Jadi misalnya ibu beli yang harga 60, uangnya 100. Bu, saya enggak bisa hitung kembaliannya ini, Bu, ambil. Dia enggak malu mengatakan dia ummi, buta huruf. Ya udah, Al-Amin buat kau aja. Nah, kalau sekarang bahasa Arabnya halal. Bo, olo, itu bahasa di Batak. Diomei, doginai dah bo, olo. Kalau di Jawa, lebihnya buat bapak itu. Monggo, alhamdulillah. Kemudian sudah termasuk, walaupun nggak ada catatan, orang udah tahu Siti Khadijah bintu Khuwailid benar-benar kaya raya. Tapi saya zaman itu tidak tahu kalau 2/3 kekayaan di Arab Makkah dia punya. Baru sekarang saya tahu membaca WA tentang si Siti Fatimah. Pakai Siti pula. Waktu saya sekolah nggak ada Sitinya. Bukan Fatimah ya, Khadijah Kubro. Wah, luar biasa dong. 2/3 kekayaannya di Makkah. Tapi kok dia dalam sejarah yang saya tahu, di masa tuanya menjelang umur 5 itu 2 tahun, bajunya nggak berganti, sobek-sobek, ditambal, didungkapin, diapain namanya, wallahu a'lam. Entah berapa itu tambal sulamnya. Padahal dia tadi kaya raya. Nah, kemana Pak Ustadz? Kalau yang saya tahu, karena orang dulu masuk Islam, diancam jiwanya dengan keluarganya, jadi pindahlah. Belum hijrah besar, artinya baru pindah, dengan diberikan biaya yang sekian. Ke situ yang pertama banyaknya habisnya. Nah, kemudian saya lihat jam udah 6:45, nggak terasa udah 1 jam. Mudah-mudahan tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita berusaha, tidak mungkin semuanya, dan memang tidak wajib, namanya sunat. Tetapi kalau kita berprinsip tetap berkata sunat kok. Arti sunat dalam ilmu fikih, kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau wajib dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa.
itu betul. Tetapi kalau sunat pengertiannya masih seperti itu di dalam hati kita, kurang semangat jadinya. Nah, kalau kita kaji yang dulu, kerjakan yang sunat, itu dapat menjadi tambal sulam, penambah yang kurang, terutama yang wajib-wajib kurang sempurna. Dengan yang sunat-sunat ini dapat tertutup. Nah, kemudian satu lagi penutup. Di akhirat nanti yang saya tahu, ada sejarah kajiannya, yang pertama diperiksa adalah sholat. Bila sholatnya baik, insya Allah akan lanjut dengan baik. Sama dengan orang masuk kubur, bila dia ringan pemeriksaannya dalam kubur, nanti sampai ke akhirat juga pintu pertama kubur dia ini lenggang, insya Allah nanti melenggang juga sampai ke sana. Nah, setelah diperiksa tadi sholat, dihisap di akhirat, ternyata banyak kurangnya, banyak yang tidak beres. Nah, ada firman Allah mengatakan kepada malaikat, tolong periksa apakah dia ada mengerjakan hal-hal yang sunat. Nah, diperiksa, ternyata ada yang ternyata tidak ada. Nah, jadi dengan amal yang sunat ini tertutup kekurangannya tadi. Nah, itu sebagai penutup kaji kita pagi ini. Jadi apa yang kita kerjakan sunnah Nabi tidak mungkin semuanya. Kami yang jadi guru, jadi ustaz pun itu hanya menganjurkan, tidak dapat semua kami kerjakan. Tetapi yang kita tahu pada saat itu ada waktunya, sempatkan. Seperti tadi saya masuk, ada waktunya sholat tahiyat. Cuman saya wuduk dulu. Jadi tadi saya sholat wuduk dulu. Kemudian baru saya sholat tahiyat. Kemudian baru sholat qobliyah, jadi 3 kali. Itu yang ada pada saat waktu tadi. Dan sempat ada 10 menit, ya disempatkan. Tapi begitu kurang lebihnya Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semangat, kemauan untuk dapat mencontoh Rasulullah SAW sebatas kemampuan kita. Tetapi jangan diartikan lagi seperti artinya kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tak apa-apa. Robah artinya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kerjakan yang sunnah itu, karena dapat nilai tambahan. Minimal penutup yang kurang, atau bahasa orang tua dulu tambal sulam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah materi kita yang sudah disampaikan oleh guru kita tentang contoh Nabi Muhammad yang senantiasa stabil. Baik, saya kasih waktu lagi untuk barangkali ada jamaah sekalian yang ada kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, atau mungkin bisa menanyakan hal yang lain, bisa disampaikan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya dari bapak-bapak dulu, silakan, ada, atau mungkin dari ibu ada. Belum ada. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin semuanya sudah jelas dengan apa yang disampaikan. Karena itu waktu sudah menjelang siang, saya cukup mengakhiri dengan doa. Doa kafaratul majelis. Baik teman sekalian, marilah kita sama-sama akhiri untuk kajian pada kesempatan hari ini. Saya sebagai muazzara, barangkali ada kesalahan dan khilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.